Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kembali lagi kita bertemu di pelajaran PAI. Semoga kalian di sana dalam keadaan sehat, walafiat dan baik-baik saja. Oke, untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu bab 3 dengan judul Berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Islam menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai pedoman untuk mengatur segala aspek kehidupan manusia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan segala sesuatu, termasuk aktivitas manusia, harus bernilai ibadah dan memberi manfaat, termasuk dalam mengenakan pakaian. Mengenakan pakaian dalam Islam diatur sedemikian rupa, tidak sekedar penutup badan dari panasnya matahari dan dinginnya suhu udara, melainkan sebagai sarana beribadah dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Artinya, dengan berbusana sesuai dengan petunjuk dan tuntunan Islam dapat dijadikan sebagai sarana meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sebaik-baik perlindungan badan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang ketentuan berpakaian dalam Islam, marilah kita simak materi berikut ini. Kompetensi dasar yang akan kita bahas di materi ini adalah yang pertama, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam, dan yang kedua, menyajikan keutamaan tata cara berpakaian sesuai syariat Islam. Jadi, di dalam materi ini kita akan mempelajari bagaimana ketentuan berpakaian yang sesuai dengan tuntunan di dalam Al-Quran maupun hadis, ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk berpakaian sesuai syariat Islam, dan apa saja manfaat yang kita peroleh ketika kita berpakaian sesuai syariat Islam. Sebelum kita melanjutkan, apa saja sih ketentuan berpakaian menurut syariat agama Islam? Terlebih dahulu kita memahami fungsi pakaian. Nah, jadi Al-Quran itu merupakan pedoman hidup bagi manusia yang lengkap, bahkan sampai fungsi pakaian pun dijelaskan di dalam Al-Quran. Ayat yang pertama adalah surat An-Nahl ayat 81, yang artinya, dan Allah menjadikan bagimu tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas, dan pakaian baju besi yang memelihara kamu dalam peperangan. Demikianlah Allah menyempurnakan nikmat-Nya atasmu agar kamu berserah diri kepadanya. Ayat yang kedua adalah surat Al-A'raf ayat 26 yang artinya, hai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Dari kedua ayat tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwasanya pakaian mempunyai 3 fungsi utama, yaitu yang pertama sebagai penutup aurat, yang kedua sebagai perhiasan. Maksudnya adalah sebagai perhiasan untuk memperindah penampilan di hadapan Allah dan sesama manusia. Sebagai perhiasan, seseorang bebas merancang dan membuat bentuk atau mode serta warna pakaian yang dianggap indah, menarik, serta menyenangkan selama tidak melanggar batas-batas yang telah ditentukan. Yang ketiga, sebagai pelindung tubuh dari hal-hal yang merusak seperti panas, dingin,
angin kencang, sengatan matahari, dan sebagainya. Selanjutnya, di sini Bu Amrita akan menambahkan bahwasanya biasanya kita sebagai manusia itu kalau ingin bertemu dengan orang lain, pasti mempersiapkan pakaiannya itu memilih pakaian yang bagus. Tapi terkadang ketika kita mau sholat, kita mau menghadap Allah, justru malah memakai pakaian yang apa adanya. Nah, padahal di dalam sebuah ayat yaitu surat Al-A'raf ayat 31, di situ dijelaskan tentang perintah memakai pakaian indah ketika memasuki masjid. Nah, di sini dijelaskan, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Nah, jadi mulai dari sekarang, jangan ketika kita mau berhadapan dengan manusia, mempersiapkan dengan sebaik-baiknya, tapi ketika kita mau menghadap Allah malah apa adanya. Jadi yang diperbanyak jangan hanya koleksi baju-bajunya, tapi juga sarungnya, baju koko, dan mukenanya. Nah, salah satu fungsi pakaian di dalam syariat agama Islam yang berbeda dengan fungsi pakaian secara umum adalah yang terpenting, pakaian itu harus menutup aurat. Nah, di sini kita akan memulai membahas apa sih itu aurat dan batasan aurat bagi laki-laki dan perempuan itu seperti apa. Kita akan mulai dari pengertian aurat. Menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awira yang artinya hilang perasaan. Salah satu bentukan kata awara yang artinya menyimpangkan. Sedangkan menurut istilah, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah menutup aurat ini tercantum pada surat Al-Ahzab ayat 59 dan surat An-Nur ayat 31. Perintah Allah untuk menutup aurat merupakan salah satu wujud kasih sayang dan perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kemaslahatan hambanya di muka bumi. Perintah menutup aurat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan secara bertahap. Yang pertama ada di dalam surat Al-Ahzab ayat 32-33 yang berisi tentang agar para istri Nabi Muhammad tidak berperilaku seperti kebanyakan perempuan pada masa jahiliyah. Yang kedua, Quran Surat Al-Ahzab ayat 53 yang berisi perintah agar istri-istri Nabi Muhammad tidak berhadapan langsung dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Setelah kita mengetahui pengertian aurat, selanjutnya kita akan membahas batasan aurat. Yang pertama adalah batasan aurat laki-laki. Batasan aurat bagi laki-laki terbagi dalam 3 kondisi. Yang pertama, aurat laki-laki sewaktu sholat, ketika di antara laki-laki dan perempuan yang mahramnya ialah bagian tubuh antara pusar dan lutut. Pusar dan lutut bukanlah aurat, tetapi dianjurkan supaya ditutup juga karena sepadan dengan aurat. Kondisi yang kedua adalah aurat laki-laki di depan perempuan yang ajnabiyah atau perempuan asing, yakni perempuan yang bukan mahramnya ialah sekalian badannya. Nah, yang termasuk badan itu adalah salah satu anggota tubuh yang letaknya ada pada bagian tengah dan terdiri atas bahu, dada, perut, serta pinggul.
badan tidak termasuk kepala, tangan, dan kaki. Jadi kalau di depan perempuan asing yang boleh kelihatan itu kepala, tangan, dan kakinya saja. Kondisi yang ketiga, aurat laki-laki sewaktu halwah. Halwah itu ketika seorang laki-laki sendirian di dalam kamar, tidak ada orang lain, auratnya adalah dua kemaluannya. Selanjutnya adalah batasan aurat bagi perempuan. Batasan aurat bagi perempuan terbagi dalam 3 kondisi. Yang pertama, ketika seorang perempuan berada di hadapan suami, mereka diperbolehkan menampakkan seluruh bagian tubuhnya. Yang kedua, ketika seseorang perempuan berhadapan di depan mahramnya dan orang-orang yang disebut dalam surat An-Nur ayat 31 dan surat An-Nisa ayat 23, maka baginya boleh menampilkan bagian tertentu dari anggota tubuhnya yang biasanya dijadikan tempat perhiasan. Jadi kalau di dalam rumah ada ayah, ada ibu, ada saudara kandung, itu boleh pakai pakaian perumahan. Nah, jadi seperti daster atau kaos, celana 3/4 gitu tanpa menggunakan penutup kepala, jilbab itu diperbolehkan. Kondisi yang ketiga, kalau seorang perempuan di hadapan laki-laki selain suami dan mahramnya ya atau laki-laki asing, maka aurat wanita adalah seluruh tubuh. Sedangkan kalau untuk ketika sholat juga sama ya, seluruh tubuh harus ditutupi kecuali wajah dan telapak tangan. Nah, itu tadi untuk pertemuan kali ini kita sudah membahas fungsi pakaian, pengertian aurat, dan juga batasan aurat baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Selanjutnya, silahkan kalian melihat tugas yang sudah Ibu sediakan. Silahkan kalian kerjakan secara cermat, tepat, dan secara mandiri. Dan untuk pertemuan minggu depan, kita akan memulai membahas ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk menutup aurat serta bagaimana ketentuan berpakaian menurut syariat agama Islam baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan. Cukup sekian pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.